Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi ini berapa banyak diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu katakan haleluya. Mari kami undang saudara bangkit berdiri, kita berdoa sebelum kita mulai ibadah saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sungguh bangga punya Engkau, Allah yang gak pernah tinggalkan kami sendiri, Engkau Allah yang bersama kami terus sepanjang hidup kami. Dan kami yakin Tuhan adalah jawaban dan sumber dari pengharapan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Beri kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan kita. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Tuhan berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat.
hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau lebih besar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Katakan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Katakan haleluya. Lebih. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Kenapa? Karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Semua katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari lebih lagi katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perkuasa-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Oh, memuji-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan, Kau terbesar dan mulia, atas semua perkuasa-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar. Biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Katakan, biarlah semua memuji-Mu. Memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk Tuhan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati
yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari lebih lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pada lebih lagi katakan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat saja pujikan pujian ini dengan lembut dan dengan hati yang tulus. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ini doa kami Tuhan. Gereja-Mu Tuhan berseru memanggil Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan, haleluya. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi pujikan pujian ini.
Setelah itu kita mau sembah Dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Helai di rambutku akan terjatuh pas izinmu. Tuhan selalu menolongku, ya, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, buat lawatan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, Engkau menolong kami, Engkau menjagai kami. Kami bersyukur Bapa, punya Allah seperti-Mu, Allah yang baik. Kami bangga memiliki-Mu, kami bangga bersama-Mu Bapa. Tak pernah tinggalkan kami sendiri, Kau menjaga kami untuk selamanya. Oh, kasih dan cinta-Mu Tuhan selalu besar, sangat besar bagiku. Oh yeah, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Bapa buat cinta-Mu, buat kasih-Mu Bapa. Kiralah masa kalamu, si didi kiralah masuk, di paparalah masane. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesusku. Oh, kiralah masuk, kiralah masane. Oh, yeah. Shalom-alaikum saka, silom-alaikum sana dalamo, silom-alaikum saka dalamo. Yesus, silom-alaikum saka dalamo. Oh, haleluya. Siralah patah sakala malam. Kami sungguh bangga mempunyai Engkau Bapa, Allah yang gak pernah tinggalkan kami sendiri. Saat kami tersudut, bahkan rasanya kami gak ada pertolongan, Kau yang selalu menolong kami. Sebab itu Bapa,
kami terus bersyukur kepadamu. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mari kamu dan saudara bangkit berdiri. Kita persiapkan firman Tuhan yang pagi ini, yang saat ini. Kita siapkan hati kita buka. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Kamu dan untuk hambanya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Sikoro. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, biarlah Tuhan urapi hamba-Mu. Hamba-Mu sadar hamba-Mu terbatas, tidak bisa apa-apa.
Biarlah Roh Kudus terus menguasai pikiran hati kami. Biarlah pikiran dan hati kami sesuai dan seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Kami mau siap duduk diam mendengar setiap firman-Mu. Biarlah setiap firman yang hamba sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman ini boleh menjadi pegangan hidup untuk kami tetap kuat, tetap teguh bersama Engkau Tuhan. Karena kami percaya bersama Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau siapkan hati kami untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Maaf Bapak Ibu, ini saya buka biar agak bernafasnya lega saudara. Ya, shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa, senang bisa ketemu Bapak Ibu di rumah Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di Mazmur 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepati, Engkau yang akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ya, kalau saudara baca di ayat firman Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Artinya janji Tuhan itu adalah janji yang dapat dipercaya. Ya. Tidak tercampur dengan hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Ya, janji Allah itu pasti ya dan amin, saudara. Ya, kesetiaan Allah akan janji Allah itu sudah benar-benar teruji, ya, melewati apa, saudara? Terbukti dan teruji melewati berbagai zaman. Makanya Daud menulis ayat ini dalam kondisi yang bukan kondisi yang baik, saudara. Dalam kondisi yang tertekan. Tertekan dalam arti kata dikejar-kejar musuh, mau dibunuh, saudara. Bayangkan yang membunuh itu bukan manusia biasa, saudara. Kalau manusia biasa bisa menghindar, sulit diketemukan. Tapi yang ingin membunuh ini musuh-musuh Daud, juga Raja Saul juga ingin membunuh Daud, saudara. Bagaimana, saudara? Kita bisa bayangkan bagaimana Raja Daud yang punya pasukan, bukan pasukan biasa, pasukan yang terlatih, yang hebat, yang ingin mengejar-ngejar Daud untuk membunuh. Makanya Daud mengatakan bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Janji yang dapat dipercaya dan janji itu pasti ditepati. Daud mengatakan demikian karena Daud melihat ada pertolongan-pertolongan yang Tuhan yang ajaib. Dan Daud melihat bahwa bukti-bukti dari kejadian sebelum mungkin zaman Adam sampai Daud sudah melihat, bukan kata orang, tapi Daud melihat bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan pasti itu digenapi. Makanya dikatakan janji Tuhan itu murni, tidak berbohong. Kalau manusia kadang-kala janji bisa mencela-mencele, saudara. Ya, hari ini ngomong kadang ditagih, masa aku janji gitu ya. Kadang manusia janji bisa lupa, saudara. Tapi kalau Tuhan berjanji pasti akan digenapi, saudara. Ya, kita melihat bahwa janji Tuhan itu janji yang murni. Tidak berbohong, tidak ditepati, tapi janji Tuhan itu janji murni yang pasti ditepati. Ya, yang jadi pertanyaan gini, saudara. Kenapa janji Allah itu kok tidak ditepati sampai hari ini, saudara? Apa yang salah? Apakah mungkin hamba Tuhan yang menyampaikan ini yang salah? Atau kita jemaat yang mendengar responnya yang salah, saudara? Ya. Saya teringat, saudara, waktu seminar, enggak tahu kapan ya, waktu itu ada seminar keluarga, dikatakan, saya teringat bahwa dia menceritakan bahwa di Injil di Ayub, saudara, dia menceritakan bahwa Ayub 42 ayat 2,
dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, imani puji firman ini, perkatakan. Ya. Hamba Tuhan mengatakan demikian, kamu perkatakan imani, kalau mungkin tiap hari bisa kau bacakan. Ya. Mungkin saya waktu itu juga dengan anak-anak saya imani sudah, saya perkatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bukannya perkataan hamba Tuhan ini salah, enggak, benar saudara. Tapi dia tidak bisa menjelaskan secara detail akan ayat ini sehingga jemaat yang mendengar itu ditangkap, dikatakan bahwa Allah bahwa sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Dia mengklaim bahwa itu akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga banyak jemaat yang kecewa, kenapa janji Tuhan tidak terjadi, saudara. Sehingga janji Tuhan tidak terjadi dalam hidupnya. Kalau saya renungkan sampai hari ini, kita jangan mengambil yang enak dari firman Tuhan. Kalau saudara mau digenapi, apakah saudara mau menerima apa yang Ayub alami, saudara? Kalau dibalik seperti itu mungkin kita mikir ya, enggak mau penderitaan Ayub berat bagi saya. Mungkin seperti itu. Penderitaan Ayub sangat berat. Wes enggak usah janji Tuhan enggak digenapi, enggak apa-apa. Ya kita mau melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi. Itu ada sifat janji Allah. Saudara. Ya. Sifat janji Allah yang pertama yaitu bahwa setiap sifat janji Allah selalu mengandung latihan iman. Ya. Setiap janji firman Tuhan itu ada selalu mengandung latihan iman. Kita baca di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik itu hidup maupun hidup yang akan datang. Ya. Dikatakan latihan badani terbatas, bukannya itu tidak penting, itu justru sangat penting. Ya. Justru sangat penting untuk menganalogikan dengan latihan rohani. Ya. Latihan badan itu penting gunanya, tetapi terbatas untuk daging kita. Daging kita sepanjang umur kita di dunia. Tetapi lihat, latihan rohani tidak hanya untuk jasmani, tapi dikatakan latihan rohani itu juga penting untuk hidup di dunia yang akan datang. Itu akan kita bawa. Dalam arti kata kita bukan hanya latihan jasmani aja, tapi kita harus perlu bentuk latihan rohani. Ya kalau kita belajar bagaimana kita ini melatih otot-otot kita, saudara. Kita perlu latih otot fisik kita supaya kita ini kuat. Ya. Saya pernah waktu kuliah di Malang, saudara. Saya punya teman kos itu bodinya maco, saudara. Bodinya maco, ya. Terus dia itu, ayo Gus, melok fitness yuk. Ya. Saya juga pengen, saudara. Mana mungkin, enggak mungkin ya kalau kita laki-laki enggak pengen seperti badan yang maco. Kita semua pasti pengen, saudara. Pengen badan yang maco supaya kita ini gagah gitu ya. Saya pengen itu latihan, saudara. Latihan di fitness, saudara. Waktu saya latihan itu saya mulai melatih dengan beban-beban yang ringan. Enggak mungkin beban yang ringan. Beban yang berat langsung enggak mungkin, mesti beban yang ringan, latihan dulu. Tapi lama-kelamaan, hari ke hari ditambahi beban-beban terus supaya kita ini semakin kuat, sudah semakin ototnya ini membesar. Ya, saya latihan terus, sudah. Tapi kita melihat itu secara fisik latihan jasmani. Ya, saya juga perlu latihan rohani, saudara. Latihan rohani itu bukan melatih fisik, tapi kita latihan rohani. Latihannya itu apa? Beban masalah hidup saudara. Kalau saudara saat itu sedang punya masalah, beban, tekanan, itu sedang melatih iman saudara untuk bertumbuh, iman untuk kita kuat. Saudara. Setelah itu saya latihan fitness. Ya. Latihan fitness, kok enggak bisa maksimal seperti kamu ya?
Lah kamu makannya kurang bergizi gitu, ya memang maklum ya, kos-kosan itu terbatas, apalagi kalau jatahnya sudah tanggal tua saudara, itu kalau tanggal muda zaman kos saya, makannya masih enak, ada ayam, daging-dagingan, tapi begitu sudah menginjak tanggal 20, wis makannya nasi bayam, sayur-sayuran saudara. Nah, dia katakan untuk latihan fitness yang baik itu juga harus perlu nutrisi vitamin yang kuat untuk membentuk otot ini begitu sempurna. Kalau kamu makananmu seperti ini, gak mungkin iso maksimal. Ya. Itu gambaran jasmani. Demikian juga kita, waktu kita sudah mengalami beban-beban, kita sudah punya beban. Kalau kita belajar makanan rohani itu apa? Itu firman Tuhan. Kalau kita tidak makan firman Tuhan, kita tidak akan kuat. Karena kita melihat seperti Tuhan menciptakan dunia ini, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah perkataan Allah. Jadilah terang, maka jadi terang. Jadilah cakrawala, maka jadi cakrawala. Jadi artinya apa? Firman itu adalah perkataan Allah. Kalau kita membaca firman Tuhan, berarti kita itu sedang mempercayai perkataan Allah. Bahwa perkataan Allah itu ya dan amin. Bahwa dikatakan sebelum dunia dijadikan menjadi ada. Dalam arti kata firman Allah ini yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ya inilah, kita harus belajar bukan hanya beban, tapi kita harus perlu makanan yang bergizi, saudara. Supaya apa? Roh kita ini kuat. Ya kita melihat contoh, saudara, bagaimana Abraham ini di Kejadian 12, ya, kita melihat bagaimana Abraham ini orang yang bukan orang yang enggak mampu, orang yang cukup sukses di keluarganya, orang yang terpandang, orang yang mampu. Ya. Tapi Tuhan berkatakan, pergilah dari sanak saudaramu keluar ke negeri yang aku janjikan. Tuhan akan memberkati Abraham supaya keluar dari negeri yang sanak saudaranya ke negeri yang dijanjikan. Kenapa Tuhan tidak memberkati dalam diri? Apakah Tuhan tidak bisa? Apakah Tuhan tidak bisa memberkati waktu ada di Ur Kasdim? Apakah Tuhan tidak bisa memberkati dengan keluarga-keluarga di rumah? Apakah Tuhan tidak bisa? Tuhan bisa memberkati. Di Ur Kasdim pun Tuhan bisa. Tapi kenapa Tuhan membuat Abraham keluar dari zona nyaman ke zona iman? Abraham harus keluar. Karena apa? Tuhan sedang memproses Abraham untuk melihat bahwa Abraham dibentuk menjadi orang yang kuat. Ya, Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim bukan dengan enak, saudara. Dia harus mengalami proses. Kalau di Ur Kasdim dia tidak pernah mengalami kelaparan, saudara. Makan tinggal perintah mungkin pembantunya makan, sudah disediakan. Tapi begitu dia keluar dari Ur Kasdim, terjadi kelaparan, dia harus hadapi. Pergi ke Mesir, ke Fir'aun, dia harus berbohong kepada Fir'aun. Supaya apa? Dia tidak dibunuh, dia katakan, iku adikku. Ya, kita melihat Abraham keluar dari zona nyaman ke zona iman, supaya Abraham ini mengalami proses yang kuat. Kalau Abraham tidak keluar dari zona nyaman, saya percaya Abraham tidak akan disebut bapak orang percaya, saudara. Abraham tidak disebut bapak orang beriman. Kita harus, untuk melihat janji Allah, kita harus latihan iman. Seperti Abraham bisa melihat janji-janji Allah yang luar biasa, janji-janji yang dahsyat. Karena apa? Tuhan sedang melatih iman. Kalau saudara mau janji Tuhan yang dahsyat, kita harus belajar untuk latihan iman, saudara. Keluar dari zona nyaman. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, setiap janji Tuhan itu pasti ada waktunya, saudara. Ya, kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 11b. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka.
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Sifat alami manusia cenderung untuk ingin hidupnya itu serba instan, saudara. Ya. Manusia itu ingin kecenderungannya itu instan. Tergesa-gesa, tidak sabar. Inginnya semua kebutuhan cepat dipenuhi sesegera mungkin. Itu sifat alami manusia. Tapi kita harus mengerti bahwa Tuhan punya waktu tertentu dan khusus untuk menjawab doa dan kerinduan kita. Segala sesuatu yang terburu-buru tidak akan menghasilkan yang baik. Bukannya Tuhan itu tidak bisa melakukan perbuatan yang instan, Tuhan bisa, saudara. Dan Tuhan sudah buktikan. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan itu adalah gambaran kehidupan saudara dan saya untuk melihat janji Allah. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan akan menjanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Demikian juga gambaran bangsa Israel keluar dari Mesir adalah gambaran saudara dan saya supaya dalam mengalami kehidupan kita ini menerima janji-janji yang Tuhan yang ajaib. Kita melihat bagaimana waktu bangsa Israel keluar Mesir mengalami sesuatu yang luar biasa waktu dikejar oleh Fir'aun. Terbentur, tidak ada pilihan lain, kanan kiri pegunungan dan depan itu laut. Tidak ada pilihan kecuali harus melewati laut. Tuhan bisa membelah laut Tebero. Itu adalah, kalau saya melihat ada perkara perbuatan Allah yang spektakuler dan tidak ada orang di muka bumi yang dapat melakukan kecuali Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana bisa dipertolong itu, tapi kita melihat bangsa Israel masih orang suka menggerutu, saudara. Waktu mengalami kelaparan, saudara, dia menggerutu. Waktu di Tebero dikatakan, tidak adakah kuburan lebih baik daripada di laut Tebero, dia mengatakan demikian. Di Mesir kuburannya lebih baik daripada saya mati di laut Tebero. Ya. Kita melihat lagi waktu terjadi kelaparan, bangsa Israel pun menggerutu, bersungut-sungut. Di sana di Mesir tidak pernah terjadi kelaparan. Tuhan kirimkan mana surgawi. Ya. Kirimkan mana surgawi. Masih menggerutu kok roti tok, tidak ada dagingnya. Sorenya diberikan daging. Masih menggerutu, bersungut-sungut, saudara. Bahkan melewati air mara, pahit, sudah kehausan pahit, dia ngomel-ngomel lagi, menggerutu pada Tuhan. Enak di Mesir, kalau kita melihat bagaimana Tuhan dibandingkan dengan masa lalu kita, masa lalu bangsa Israel. Dibandingkan di Mesir lebih enak. Padahal Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Kita melihat bagaimana bangsa Israel mengalami perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang instan, tapi masih menggerutu, masih kecewa kepada Tuhan, masih tegar tengkuk. Kenapa Tuhan izinkan waktu dalam hidup kita tidak Tuhan kerjakan? Ya, ini pembelajaran supaya kita ini mau hati yang sungguh-sungguh. Kita sedang melewati prosesnya Tuhan, supaya kita ini mau terus menantikan waktunya Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana nabi-nabi Tuhan itu, tokoh-tokoh Alkitab melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Nuh harus menunggu 120 tahun ketika membangun bahtera. Abraham harus menunggu 25 tahun janji Tuhan tergenapi. Daud harus menunggu 20 tahun sampai Saul meninggal dan Tuhan memberikan Daud sebagai raja. Kita tahu bahwa lamanya janji Tuhan tergantung iman Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu punya iman yang kuat, proses semakin cepat, saudara. Tergantung, saudara. Saya juga punya pohon mangga, saudara. Pohon mangga saya beli, saya rawat 3 tahun enggak berbuah, saudara. 3 tahun enggak berbuah. Ya. Pohon mangga aja butuh waktu 3 tahun untuk berbuah. Saya waktu 3 tahun tidak berbuah,
Saya ketemu dengan seseorang, saudara, dikasih formula, saudara, kasih formula. Buat seperti ini. Akarnya dicacah gitu ya. Terus kasih obat itu, saudara. Pasti akan berbuah. Benar, saudara. Saya belikan formula itu, saya cacah akarnya yang bawah itu, terus saya kasih tuang cairan itu, langsung berbuah banyak, saudara. 2 bulan, 3 bulan biasanya tidak berbuah, tidak berbunga, jadi berbunga, saudara. Berbunga banyak, saudara. Kita tahu pohon mangga aja butuhkan waktu, itu kalau tidak diobati mungkin bisa 3 tahun, 4 tahun, bisa 5 tahun, saudara. Itu masih membutuhkan waktu, saudara. 3 tahun minimal, saudara. Apakah kita minta janji Tuhan secepat mungkin? Kenapa Tuhan tidak jawab doa kita? Karena Tuhan tahu iman dan hati saudara-saudara. Makanya Tuhan belum jawab. Kalau iman saudara sudah kuat, saya percaya Tuhan akan memberikan janji tepat pada waktunya. Yang ketiga, saudara, setiap janji Tuhan itu pasti ada pembentukan karakter, saudara. Setiap janji Tuhan pasti ada pembentukan karakter. Pembentukan karakter yang terbaik saat kita berada di padang gurun. Kita baca di Yesaya 51 ayat yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur segala reruntuhannya, Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Ya, kita mau belajar bahwa kita harus mengalami proses padang gurun. Ada seorang jemaat datang kepada gembalanya, saudara, menceritakan masalah yang ia hadapi. Dia datang kepada Bapak Gembala mengatakan, bercerita mengenai masalahnya, dan dia mengatakan, oh ibu ini sedang berada di padang gurun. Ya. Tidak semua masalah itu identik dengan padang gurun, saudara. Karena padang gurun itu diperuntukkan orang-orang yang mempunyai roh yang kuat. Ya, saya ulangi lagi, tidak semua masalah itu identik dengan padang gurun. Karena apa? Karena padang gurun diperuntukkan orang yang mempunyai roh yang kuat. Kita baca, saudara, buktinya, saudara. Kita baca di Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun. Sampai kepada hari ia harus menampakkan dirinya kepada Israel. Ya, kita melihat Yohanes begitu sudah dewasa rohnya semakin kuat, baru Tuhan memunculkan Yohanes di padang gurun. Ya. Berarti kalau kita rohnya kuat, baru Tuhan memunculkan di padang gurun. Bukti yang lain, saudara. Kita melihat di Matius 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Tidak usah dibaca karena ini terlalu panjang, saudara. Kita melihat waktu itu Tuhan Yesus dibaptis, saudara. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, ada Roh Kudus, Roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam arti kata setelah Yesus dibaptis, maka kuatlah rohnya. Waktu roh Tuhan Yesus kuat, roh yang membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Untuk apa, saudara? Untuk dicobai. Ya. Waktu Tuhan rohnya kuat, dicobai di padang gurun. Ya. Dikatakan di padang gurun dicobai, jikalau engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan di bubungan bait Allah, lalu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi, memperlihatnya kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka Yesus berkata kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, lalu malaikat menyertai dia. Kita melihat waktu Yesus sudah rohnya kuat, dicobai saudara, dibawa ke padang gurun. Bukti lain, Musa waktu 40 tahun yang pertama, dia mengalami pendidikan di Mesir, saudara. Pendidikan yang terbaik. Itu belum cukup, saudara. Karena apa? Masih punya temperamental yang kuat, saudara. Sehingga waktu terjadi pertengkaran antara orang Ibrani dan orang Mesir dibunuh. Orang Mesir dibunuh, punya temperamental yang keras karena didikan Mesir. Ya. Tapi begitu 40 tahun dia harus melewati padang gurun, sedang terjadi pembentukan, sedang ada peremukan, saudara. Yang temperamental menjadi lemah lembut. Terkadang Tuhan izinkan mengalami padang gurun. Untuk apa? Mengalami proses pembentukan dalam hidup kita. Supaya kita ini tidak sombong, tidak tegar tengkuk. Ya. Di dalam padang gurun sedang mengalami proses supaya kita ini ada pembentukan, supaya kita ini menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, kita mau belajar bahwa fase padang gurun adalah fase persiapan sebelum seseorang bisa mengalami lompatan rohani dan ia akan keluar dengan kuasa Allah dalam hidupnya. Saya ulangi lagi, fase padang gurun adalah fase persiapan sebelum seseorang bisa mengalami lompatan rohani dan ia akan keluar dengan kuasa Allah dalam hidupnya. Berarti fase padang gurun Tuhan izinkan supaya kita terjadi lompatan yang luar biasa, saudara. Lompatan yang dahsyat. Kita melihat Musa bisa keluar dari padang gurun dengan tongkat kuasa Allah di tangannya. Yusuf bisa mengalami padang gurun 13 tahun, keluar dengan cincin meterai pemberian Allah di tangannya. Ya mungkin saudara saya itu sedang mengalami, saya ini juga sudah melakukan loh Pak, baca firman Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah sungguh-sungguh pada Tuhan, saya sudah berdoa sungguh-sungguh, bahkan nangis-nangis loh. Kenapa enggak dijawab ya? Ini saudara sedang mengalami fase padang gurun. Saudara harus bertahan, saudara harus kuat. Untuk kita apa? Terjadi lompatan kuasa Allah ada di tangan saudara. Ada kuasa yang begitu dahsyat saudara. Kalau saudara tidak mengalami fase padang gurun, saudara akan tidak mengalami lompatan. Banyak orang yang terjatuh dalam hal ini, saudara. Karena apa? Merasa doanya tidak dijawab, merasa apa yang didoakan tidak didengar Tuhan. Makanya banyak orang yang beralih, Tuhan terlalu lambat, lebih cepat dukun, saudara. Kita jangan punya berangkat, kalau dukun memberi pasti ada motivasi yang lain, saudara. Kita akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan memberikan pasti yang terbaik. Kita harus melewati fase padang gurun. Supaya apa? Kita terjadi lompatan kuasa dalam hidup saudara dan saya. Kita dari firman Tuhan ini kita belajar. Ada 3 sifat janji Allah yang perlu kita renungkan kembali. Supaya janji Allah itu digenapi dalam hidup saudara dan saya. Yaitu yang pertama selalu mengandung latihan iman. Yang kedua, bahwa setiap janji Allah pasti ada waktunya, saudara. Yang ketiga, setiap janji Tuhan pasti ada pembentukan karakter. Pembentukan karakter yang terbaik adalah saat kita ada di padang gurun. Karena apa? Fase padang gurun Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa? Fase padang gurun adalah fase persiapan sebelum seseorang bisa mengalami lompatan rohani. Dan kita akan keluar dengan kuasa Allah dalam hidupnya. Kita akan mengalami kemenangan kuasa Tuhan yang besar dan ajaib.
Kalau Tuhan sedang memproses Bapak Ibu dalam padang gurun, tetaplah sabar, tetaplah kuat, jangan menggerutu, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tetap fokus kepada Allah, jangan fokus kepada janji-janji berkat-Nya. Kita hanya fokus memandang Tuhan. Tuhan yang dahsyat itu akan memberkati hidup saudara dan saya. Amin. Mari saya undang song leader singer untuk kita naikkan satu pujian. Musim akan selalu berganti. Imani pujian ini saudara. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Janji Tuhan tidak berubah dahulu sampai hari ini. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim-musim akan berlalu dalam hidup kita, saudara. Kita jangan tinggal dalam musim-musim ini aja, tapi kita mau keluar dari zona nyaman kehidupan kita. Kita mau melatih iman kita kepada Tuhan. Tuhan sedang membentuk kita, saudara. Tuhan sedang memproses kita. Bahkan Tuhan sedang membentuk kita di padang gurun, saudara. Tuhan izinkan padang gurun dalam hidup kita, supaya kita mengalami lompatan kuasa Allah dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu Saya undang Ibu Gembala. menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita sedang menunggu sebuah janji Tuhan. Tuhan janji itu sudah Kau berikan sejak lama. Aku mempercayai janji itu. Tapi kenapa sampai hari ini janji itu belum datang? Kenapa sampai hari ini aku melihat apa yang aku imani orang lain dapatkan? Apa yang aku ingini, yang aku percayai
Engkau akan berikan kepadaku. Kenapa aku melihat orang lain begitu mudah untuk mendapatkannya? Tapi kenapa aku begitu lama? Sepertinya Tuhan itu melupakan janjinya buat kita. Sepertinya kita itu diabaikan. Firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini. Jangan kita kecewa. Jangan lepaskan janji Tuhan. Jangan lepaskan apa yang selama ini engkau imani. Sebab Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan gak pernah mengabaikan kita. Tetapi janji Tuhan yang murni itu mengandung sesuatu yang sangat indah. Yang sangat ajaib buat setiap kita anak-anaknya. Dilatihnya kita keluar dari zona nyaman kepada zona iman. Pak Agus katakan, karena kita bukan anak gampang. Kita dididik, dilatih Tuhan seperti Yesus sendiri. Kita ditendang dari zona nyaman kita. Harus dipaksa keluar kepada zona iman. Hanya engkau dan Tuhan. Aku dan Tuhan saja di padang gurun. Dan waktunya. Kita dilatih sabar. Jangan buru-buru. Semua janji ada waktunya. Dan Tuhan pasti akan genapi. Dan Tuhan katakan waktu Tuhan itu selalu paling indah, paling tepat. Tidak seperti waktu kita. Dan yang lebih indah lagi, Dia bentuk kita seperti Dia. Dia bentuk karakter kita. Mungkin kita pemarah, orang yang gak sabaran. Orang yang gampang kecewa, gampang mutung, gampang balik arah. Tapi Tuhan paksakan kita jalan terus padang gurun dan tetap lihat ke depan. Janji Tuhan, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Apa yang selama ini kau pegang, kau imani, tetap pegang. Engkau kepala dan kau bukan ekor. Engkau terus naik dan kau tidak akan turun. Dan apa yang Tuhan janjikan akan kau dapatkan tepat waktunya. Dan sangat indah waktunya. Engkau keluar dari padang gurun sebagai seorang pemenang. Bukan cuma karena anugerah, tapi karena engkau dilatih. Engkau keluar sebagai pemenang. Amin. Amin. Bukankah ini indah buat kita semuanya? Biar kita pulang dengan orang yang dihiburkan Tuhan. Orang yang kembali bangkit, beriman, percaya, bersemangat lagi dengan Tuhan. Kita perlu latih diri kita terus makan firman Tuhan supaya kita makin kuat. Diurapi Roh Kudus, datang selalu sembah Tuhan supaya kita menjadi makin diberikan apa? Kuasa yang ajaib, kuasa yang dahsyat. Amin. Tuhan selalu. Mari angkat tangan kita. Katakan ini dari hati kita. Katakan keluar dari iman kita dengan rasa setuju dengan Tuhan. Ya Tuhan, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong. Sebab tidak akan pernah dibiarkan engkau jalan di padang gurun sendirian. Matanya selalu memperhatikan. Siapa ya Rabbas? Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ayo katakan lagi dengan segenap hati, dengan hati yang percaya dan bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau sangat baik. Selalu menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Ayo sekarang nyanyikan dengan cinta kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan.
hati kami bersyukur, Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Firman-Mu sudah Engkau sampaikan, isi hati-Mu sudah Engkau curahkan buat kami semua. Membuat kami ngerti isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biarlah kalau sampai hari ini janji Tuhan belum terjadi di hidup kami. Kami tidak kecewa, kami tidak marah sama Tuhan. Kami tidak putus asa, kami akan tetap berjuang. Kami akan tetap melangkah maju. Kami akan tetap pegang janji Tuhan. Dan aku tetap bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya urapan Tuhan, hikmat Tuhan mengalir dengan berlimpah atasnya. Pakai dia menjadi alat-Mu, jadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarga, berkati pekerjaannya, dan berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya kami diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan janji Tuhan akan digenapi tepat waktunya dengan cara yang sangat ajaib. Sebab kami adalah umat-umat pemenang. Kami adalah anak-anak kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah dan perayaan hari ulang tahun Gereja Betani Blora ke-31 akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 pukul 5 sore. Segera daftarkan diri Anda ke admin gereja. Ibadah Komsel sekolah Minggu Pahlawan Kuat akan dilaksanakan minggu depan pada pukul 10 pagi. Ibadah tatap muka FOG akan dilaksanakan minggu depan tanggal 7 November 2021 pukul 10 pagi. Pelayanan baptisan akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan November 2021. Bagi jemaat yang ingin baptis, bisa menghubungi admin gereja. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa sepakat via Zoom setiap hari Senin pukul 7 malam, doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 7 malam, dan doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di PCA nomor 196-977-7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, 3 hari lagi kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Kita akan berganti musim, ya kemarin musim penyertaan Tuhan, kita akan masuk kepada musim perkenanan Tuhan. Mari siapkan hati kita, masing-masing kita berdoa supaya kita menangkap visi, menangkap apa yang Tuhan mau, ya bagaimana kita mau mendapatkan perkenanan Tuhan. Hidup berjalan dalam perkenanan Tuhan, memasuki tahun yang baru yang akan datang. Persiapkan hati, berdoa ya untuk acara ini, berdoa untuk diri kita sendiri. Kita juga berdoa supaya Tuhan kirimkan jiwa yang baru buat kita ya gereja ini. Dan nanti jam 10 ya ada sekolah minggu. Yang punya cucu, yang punya anak, jangan lupa dikirim ke gereja. Dan pastikan anak-anak kita dari kecil mereka sudah dididik, dilatih untuk beribadah pada Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan persembahan kita dan kita akan tutup acara kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala
angkat persembahan kita pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah kami terima, yang Kau percayakan pada kami. Karena kami tahu segala apa yang ada pada kami, harta kami, milik kami, semuanya adalah milik Tuhan, yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, berikan kami hikmat mengelola, mengatur, bahkan menikmati berkat-Mu. Kami bersyukur dan kami datang ke rumah Tuhan. Kami boleh membawa persembahan kami, syukur kami. Biarlah persembahan kami ini boleh memuliakan nama Tuhan. Persembahan kami boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan lewat gereja-Mu di tempat ini. Kami juga menabur untuk ulang tahun gereja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. 1 tahun berlalu, Engkau menyertai gereja ini dengan ajaib Tuhan. Sampai hari ini seperti ini semuanya karena Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami akan masuk tahun perkenanan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh hidup seturut dengan apa yang Engkau sukai, apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih, kami bersyukur anak-anak-Mu yang mengembalikan 1/10. Tuhan Yesus, Engkau yang melimpahkan berkat-Mu, mencurahkan dengan ajaib apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih. Sebentar kami pulang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk hari ulang tahun gereja kita. Semuanya kita berdoa. Terima kasih tangan Tuhan, tangan yang kuat yang terus menyertai, yang terus membawa kami melangkah maju, memasuki musim yang baru, tahun perkenanan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami masuk ke dalamnya dan kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kami boleh berjalan seturut dengan kehendak, apa yang menjadi hasrat-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih, kami pulang sebagai orang yang berbahagia karena kami sudah mengalami bahwa kami telah dilawat Tuhan. Kami sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah ini. Terima kasih, kami membuka tangan kami ini menerima semua berkat yang terbaik yang dikaruniakan Bapa segala terang buat setiap kita anak-anaknya. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai Dia datang kembali. Engkau didapati tidak bercacat celah. Segala berkat-berkat yang terbaik sebab Dia berjalan dan jejaknya mengeluarkan lemak bagimu. Engkau diberkati apa yang kau usahakan. Engkau diberkati keluar masukmu. Engkau dijagai, disertai oleh Tuhan. Dan darah Yesus yang selalu melindungimu. Kuasa Allah yang menyertai dengan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat. Engkau yang mengalami masalah persoalan tekanan. Tuhan berkata bahwa Tuhan menjadi jawaban dalam hidupmu dan menjadi jaminannya. Pulanglah sebagai orang yang menang. Pulanglah sebagai orang yang telah menerima jawaban Tuhan. Terima kasih, kami semua bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.